Deddy Mulyadi. Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tetepin. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya, kamu Allah. Gak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya. yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya anda ada sejarah tuh ndak bicara, ndak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga ndak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggapkan itu seperti dongeng. Apakah orang Jawa takut? Boten. Ngejak gelut, ayo jarine wong Jawa, yo padu yo jarine ngono. Tawur to Kang, ayo. Mangkane aja nantang gelut ambek wong Jawa. Wong Jawa niku ketok cirine dijak gelut niku wani. Makanya kita akhirnya membuktikan satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaan dari penjajah hanya Indonesia. Di sampean ojo salah paham. Indonesia itu satu-satunya negara yang merdeka dengan perang merebut kemerdekaan. Nah, makanya Islam itu masuk ke sini itu saat bangsa ini kuat-kuatnya. Berarti bangsa ini lagi sedeng-sedengnya. Mojopahit lagi sumpah palapa. Penyatuan Nusantara. Makanya hukum sosial kini duwe jenengane Sutasoma kitabe. Membangun negara, punya kitab negara kertagama. Pun komplit. Jadi dijak gelut bareng ngono ya wis siap. Makanya bangsa niki ajeng dijak omong nopo sing ra iso. Saged. Geden-gedenan tokoh ngono yo kuat. Ono. Kono ono sing mbahne jare iso mabur. Kene yang duwe cerita Mbah Buyut iso mabur. Makane saiki ku ning kene iku nek bab apa yo ono sing senengane cerita. Ono sing ceritane mbahne iso memadamkan api neraka ngono yo eneng. Nekat. Ono sing cerita Isra Mi'raj 70 barang ngono. Ya ndak apa-apa, wong
cerita sakarepmu meng sing diceritani ngandel apa ora wae ngono tok. Boleh-boleh aja orang menceritakan. Berarti wongnya lagi nyeritakno ampun. Sementara kita ini nggak pernah lagi menceritakan. Dan kita punya kebiasaan malah menghina para pemimpin kita. Agar cocok ngono dielek-elek. Presiden dielek-elek. Menteri dielek-elek. Ora ono apike kita ini akhirnya. Dan kita punya kebiasaan itu. Duwe tumpeng ngono ku mau ya dielek-elek sampai tingkat musyrik. Ono keris iki dimusyrik-musyrikno sampai tidak-tidak. Duwe hitungan pon wage kliwon musyrik. Ngoten niku. Ono duwe wong Faihum iso mabur ping 70 ora ono wong komplain. Kene cerita penguasa laut selatan ribute ora umum. Yo kene cerita Nyi Roro Kidul ribut, nyeritakno Mbah Petro ribut. Sementara kono wani nyeritakno waline sing munggah langit. Ora wong ribut kita ini. Napa ngono ae? Ono tumpeng musyrik. Keris musyrik. Dolanan akeh ngono musyrik. Ono wong ngitung ono wong rabi iki omahe lor karo kidul. Wage karo paing diitung ngono. Oh iki musyrik lho. Iki ngopo? Semua bangsa punya cara menghitung dirinya masing-masing. Kudu boga harga diri sing percaya anak nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun. Yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran turunan Siliwangi anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun si ajaran Siliwangi sia. Yang jelas saya akan memberantas patung di Jawa Barat ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya, itu namanya matung gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya patung, itu namanya patung. Itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dengan ini kami segenap Trans Al-Jabar atau pesantren dan aliansi Ajengan Jawa Barat untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, maka perlu tercipta pemilihan kepala daerah di Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif. Maka dengan ini kami selaku pengurus pesantren dan aliansi Ajengan Jawa Barat menyepakati perlunya membangun soliditas dan solidaritas berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi dan politisasi agama. Dengan ini menyatakan sikap: 1. Pilkada di Jawa Barat harus berjalan lancar, berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa adanya politisasi agama. 2. Pilkada di Jawa Barat harus terhindar dari politik identitas dan isu-isu sara. Tidak boleh saling menjatuhkan lawan dengan isu-isu agama, karena bisa mengakibatkan perpecahan umat. 3. Politisasi agama sesuatu yang tidak sportif dalam kontestasi politik. Maka dengan ini kami menolak apapun alasannya. 4. Masyarakat Jawa Barat
memerlukan sosok pemimpin yang merakyat, cerdas, dan perhatian penuh terhadap masyarakat. Semua ini ada di sosok Kang Haji Dedi Mulyadi. 5. Kami Tren Al-Jabar memberikan dukungan penuh kepada Kang Haji Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. 6. Kami akan terus mengawal Kang Dedi Mulyadi hingga menjadi Gubernur Jawa Barat dan akan terus bersinergi dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara. Sekian deklarasi Tren Al-Jabar ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mulai demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Peristiwa ini semua merangsang kita sekalian untuk segera mengambil respon tindakan yang luhur dan terukur, tidak jalan sendiri-sendiri, disertai dengan komunikasi yang baik antara kita sekalian sebagai bentuk ketawaduan kita kepada para kiai dan PBNU. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, bapak ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Jadi keluarga Rasul itu nggak boleh menerima sedekah. Jadi kalau ada di Indonesia Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, para habaib, itu mereka tidak menerima sedekah. Dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis. Ya, siapa sih Ahlul Bait itu, siapa saja? Nah, sini disebutkan, sudah saya rangkum. 1, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahlul Bait itu adalah 2, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, siapapun keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib termasuk Rasulullah, itu yang disebut dengan Ahlul Bait dan mereka nggak boleh nerima sedekah. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Ya, siapa saja keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah.